Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua mata pelajaran simulasi digital, kita masih akan mempelajari pengenalan simulasi digital. Di pengenalan simulasi digital ada beberapa pembahasan yang harus kita bahas di materi ini. Pembahasan yang pertama adalah definisi simulasi digital. Kemudian pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis simulasi digital. Kemudian yang ketiga adalah tujuan simulasi digital. Dan yang keempat adalah manfaat simulasi digital. Baik, kita langsung saja di pembahasan yang pertama, yaitu definisi simulasi digital. Simulasi digital itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah simulasi dan yang kedua adalah digital. Simulasi itu sendiri ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, simulasi adalah suatu cara untuk menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem yang nyata. Pengertian yang kedua, simulasi yaitu suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Pengertian yang ketiga, simulasi metode pelatihan yang meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Pengertian yang keempat, simulasi sebuah penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan berupa model statistik atau pemeranan. Pengertian digital. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani diartikan jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radiks, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan suatu penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on dalam kurung bilangan biner. Keistimewaan teknologi digital mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang keempat, dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Contoh-contoh peralatan digital. Yang pertama ada jam digital, kemudian kamera digital, penunjuk suhu digital, kalkulator digital, komputer, HP atau smartphone, dan lain-lain. Definisi simulasi secara umum di sini ada dua. Yang pertama, suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK melalui pengembangan bahan ajar berbasis web, atau di sini kita contohkan di pembelajaran yang kita lakukan menggunakan Google Classroom. Kemudian yang kedua, simulasi digital merupakan satu dari sekian banyak jenis simulasi yang merupakan salah satu cara untuk memberikan gambaran, ciri, tampilan, ataupun karakteristik dari sebuah sistem yang nyata. Di pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis simulasi digital. Jenis-jenis simulasi digital terbagi menjadi tiga. Yang pertama, simulasi analog. Simulasi analog adalah simulasi yang pelaksanaannya menggunakan suatu rangkaian elektronik analog, misalnya pembalik, penjumlah, pembanding, dan operasional amplifier untuk integrasi. Contoh yang lebih mudah dipahami adalah remote TV, telepon, ataupun pengukur tekanan. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, simulasi hybrid.
Simulasi hybrid adalah simulasi yang bergerak dengan adanya gabungan rangkaian elektronik analog dan komputer digital. Berarti rangkaian elektronik analog dan komputer digital menjadi satu. Kemudian yang ketiga yaitu jenis simulasi digital. Simulasi digital adalah simulasi yang pelaksanaannya menggunakan komputer digital. Contoh komputer digital adalah komputer yang saat ini kita gunakan. Kemudian yang kedua yaitu smartphone, termasuk dalam jenis simulasi digital. Kemudian pembahasan yang ketiga, tujuan simulasi digital. Tujuan simulasi digital adalah penanaman sikap berbagi pakai atau sharing kepada pihak lain. Maksud dari berbagi sharing ke pihak lain adalah misalnya sering berbagi data antar kelas melalui media digital atau internet, contoh melalui grup WA kelas ataupun melalui pembelajaran daring yaitu Google Classroom. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan keterampilan bagi segenap siswa untuk membentuk kreativitasnya dengan membuat jejaring informasi dengan pihak lain yang berfungsi meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Maksudnya adalah siswa diharapkan bisa memanfaatkan peralatan digital seperti smartphone yang kita miliki digunakan untuk proses pembelajaran. Contoh pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Di dalam Google Classroom, siswa bisa mengirim foto, kemudian siswa juga bisa kirim video ataupun saling berkomunikasi melalui Google Classroom. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan gagasan atau penjelasan produk terhadap suatu benda yang berasal dari hasil karya orang lain melalui perangkat media digital. Ini lebih ke periklanan. Kita bisa mempromosikan jualan kita. Contoh di sini kita jualan make up, makanan dan lain sebagainya melalui media sosial yaitu menggunakan WA, Facebook ataupun YouTube. Kemudian pembahasan yang keempat, yang terakhir yaitu manfaat simulasi digital. Manfaat yang pertama, memudahkan pendidik atau guru dalam memberi tugas kepada muridnya. Yang kedua, hadirnya simulasi digital memberikan manfaat dalam memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Simulasi digital ini sangat penting sekali di era saat ini karena peralatan elektronik seperti smartphone, komputer, tablet, televisi dan lain sebagainya memudahkan kita selaku Bapak Ibu guru menyampaikan materinya melalui media-media tersebut. Baik, yang terakhir yaitu tugas siswa. Siswa membuat kesimpulan dari mata pelajaran simulasi digital ini. Siswa mengerjakan di Google Classroom. Baik, kita akan ketemu lagi di materi pertemuan ketiga. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.